Sabun merupakan salah satu senjata manusia untuk mengalahkan virus COVID-19. Dalam pembuatan sabun, harus memiliki dua komponen utama. Yang pertama komponen kimia, yaitu KOH ataupun NaOH. Selanjutnya, komponen asam lemak bebas, yang bisa kita dapatkan dari secara hewani maupun secara nabati ataupun tumbuhan. Halo semuanya, kembali lagi pada channel YouTube kami KKN74 Kelompok 8. Pada hari ini, saya Muhammad Andika Permana akan menjelaskan bagaimana sih cara pembuatan sabun cuci tangan maupun sabun cuci piring dari bahan tidak terduga, yaitu bahannya dari minyak jelantah. Nah, biasanya teman-teman pas nih membuang minyak jelantah diselokkan ataupun buang ke tong sampah langsung. Padahal minyak jelantah itu masih bisa loh dibuat untuk sabun. Penasaran kan? Mari cek videonya. Baiklah, kita pertama masuk ke langkah-langkah proses pembuatan sabun. Pertama, persiapkan semua bahan dan alatnya terlebih dahulu. Alat-alatnya mungkin seperti kompor, wadah nanti untuk memanaskan untuk pembuatan sabun, sama nanti wadah untuk pendinginannya. Sedangkan bahannya sendiri ada KOH, lalu ada arang aktif, lalu minyak jelantah itu sendiri, dan air. Dan juga ada bahan-bahan tambahan lainnya seperti ada gliserol dan pewangi ataupun pewarna untuk membuat sabunnya lebih wangi atau lebih menarik untuk dilihat. Baiklah, langkah pertama, campurkan KOH ke dalam air. Nah, dalam proses pencampuran ini harus air terlebih dahulu didalamkan suatu wadah, baru KOH-nya dimasukkan. Karena jika KOH dulu dimasukkan baru air, akan terjadi reaksi yang menimbulkan panas yang sangat-sangat panas. Maka dari itu, untuk menghindarinya, kita masukkan air terlebih dahulu, lalu masukkan KOH. Mencampurkan KOH dan air tadi, maka larutan tersebut harus diaduk-aduk terlebih dahulu hingga warna pada KOH dan air tadi itu menjadi agak bening. Karena jika warna yang masih berkabut, itu menandakan bahwa pengadukan kita tuh masih kurang sempurna. Jika larutan sudah bening, maka boleh diberhentikan. Nah, jika teman-teman menandakan bahwa kok gelasnya panas, itu wajar. Karena seperti saya bilang tadi, reaksi antara KOH dan air tadi akan menimbulkan panas seperti itu. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya panasnya yang timbul masih ada. Nah, selanjutnya teman-teman, ini kita proses terjadinya sabun ini, yaitu pencampuran antara minyak jelantah yang sudah kita rendam dalam arang aktif tadi ke KOH. Mencampurkannya ini harus perlahan-lahan, jangan langsung sekaligus, supaya terjadi reaksinya merata ke semuanya antara KOH dan minyak jelantah tadi. Nah, ini sudah sampai itu, kita aduk terus, jangan sampai berhenti, ditakutkan nanti ada minyaknya mengendap di bawah. Nah, juga ini dilakukan lagi dipanaskan teman-teman. Namun untuk step di awal pemanasannya nggak langsung ke api kompor, melainkan dengan menggunakan pemanas ganda, yaitu pertama panci yang kita berisikan air. Nah, terus dalam air tersebut nanti kita baru akan taruh wadah yang berisikan KOH dan campuran minyak tadi. Hal ini fungsinya untuk mengatasi panas yang sangat-sangat berlebihan supaya tidak menghancurkan antara campuran KOH dan minyak ini tersebut. Pengadukan ini dilakukan secara terus-menerus. Jika dirasa KOH dan minyak ini sudah cukup panas gitu kan, kita mengaduknya dekat sama tangan, jadi kita bisa merasa kalau misalnya cairannya sudah panas. Nah, ketika sudah agak panas, maka baru kita pindahkan langsung ke wadah yang langsung menyentuh api. Nah, ketika sudah berbentuk busa semua, teman-teman angkat wadahnya dari api tadi supaya tidak ada reaksi yang bisa menghancurkan dari busa ini tersebut. Nah, ini tetap sambil diaduk-aduk ya teman, ya diaduk-aduk sementara supaya dia agak dingin sedikit seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah mengaduknya, itu teman-teman pindahkan ke wadah yang terbuat dari plastik seperti itu supaya tidak bereaksi dengan besinya untuk penyimpanannya.
Nah, nanti teman-teman diamkan sekitar berapa hari hingga dia mengeras seperti yang bisa teman-teman lihat. Jika sabun tadi sudah mengeras, nah teman-teman bisa mencairkannya lagi supaya menjadi sabun cair supaya lebih gampang. Jadi kita nanti mengambil beberapa dari sabun yang sudah kita buat tadi yang keras tadi ke dalam gelas beker ini. Ambil secukupnya saja sekiranya teman-teman pakai, jangan semuanya, nanti ditakutkan sabunnya terlalu kental, malah jadinya kurang enak dipakai di tangan, seperti itu. Nah, selanjutnya proses pencairan sabun padan yang teman-teman sudah buat tadi menggunakan air. Air ini sebenarnya bisa pakai air biasa kok, jadi nggak usah beli air yang mahal-mahal. Nah, ini teman-teman nuangnya jangan langsung sekaligus ya, tuang airnya secukupnya saja, tergantung padatan sabun yang teman-teman ingin cairkan. Nah, ini tuangnya perlahan-lahan sampai cukup tercampur semuanya. Takutkan kalau teman-teman terlalu memakai banyak air, malah sabunnya jadi terlalu encer. Nah, seperti itu. Ini diaduknya tambahnya perlahan-lahan, terus diaduk terus, ditambah air perlahan-lahan, jangan dicampurkan semuanya. Nah, ini pencampurannya hingga semua sabun padatan tadi hilang semua, udah menjadi cair semua, seperti itu. Nah, sabun yang sudah teman-teman cairkan tadi, teman-teman aduk terus ya, sampai nanti berbentuknya seperti ini. Dibilang pasta seperti pasta gigi juga bukan, tapi dibilang cair juga bukan. Nah, seperti ini. Jadi dia agak kental seperti itu. Ini tetap diaduk terus, ditambah air sedikit-sedikit. Tapi ini sesuai selera. Kalau misalnya teman-teman mau lebih encer lagi, sebenarnya nggak apa-apa. Kayak biasanya sabun-sabun yang sering kita temuin ya. Nah, itu teman-teman tambah air lagi, berarti nggak apa-apa, itu suka-suka teman sendiri. Tapi kalau dari saya sendiri, saya lebih menyukai bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan gliserol teman-teman. Nah, fungsi gliserol ini apa sih? Jika teman-teman memakai sabun ini sebenarnya sudah bisa, tapi hasilnya mungkin teman-teman nanti terlalu kering tangannya, seperti itu. Nah, gliserol ini fungsinya untuk teman-teman supaya tangannya nanti tidak terlalu kering saat dipakai sabunnya, jadi seperti agak melembabkan dari tangan teman-teman tersebut. Nah, untuk penambahan gliserol ini hampir sama seperti air tadi, teman-teman jangan langsung masukkan banyak, pelan-pelan saja. Nah, nanti teman-teman tambah gigi satu pelan-pelan terus menerus. Nanti teman-teman nanti mendapatkan sendiri teksturnya yang lebih kental, dan kalau kita bisa dari yang saya buat ini, teksturnya malah lebih cerah karena ada tambahan gliserol ini tersebut. Nah, setelah ini sabunnya sudah bisa dipakai teman-teman. Dan dari step ini teman-teman boleh menambahkan warna, mau menambahkan wangian apapun yang teman-teman suka, seperti itu. Terserah teman-teman bisa berkreasi sini, mau warna pink, mau warna apa bisa ditambahkan di sini. Atau juga teman-teman mau menambahkan aloe vera juga boleh di sini. Gitu. Mana cara pembuatan sabun tadi? Gampang bukan? Nah, untuk video kali ini saya membuat sabunnya menggunakan aroma lemon karena wanginya lebih segar, saya lebih suka seperti itu. Kalau teman-teman lainnya mau membuat dengan aroma lainnya seperti wangi lavender, wangi mawar ataupun yang lainnya juga bisa, terserah teman-teman. Yang penting wanginya yang teman-teman sukai dan teman-teman sering pakai, seperti itu. Mungkin ini sekian dari saya. Jika teman-teman bisa nanya, nanti bisa nanya di kolom komentar di bawah ini. Oke, baiklah. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Dadah.